Operator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari Waalaikumsalam Kelompok warahmatullahi 6 ingin wabarakatuh. mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pengajuan cuti berbasis web pada pengelolaan proyek sistem informasi. Sebelumnya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Epri Jayagulo, ada saya Ramadhani Permana Putra, dan selanjutnya ada Fadli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Epri. Kemudian pada presentasi kami di sini ada daftar isinya. Yang pertama latar belakang, kemudian tujuan dan ruang lingkup proyek, perencanaan proyek, manajemen tim dan sumber daya, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, metodologi pengembangan sistem, estimasi biaya proyek, pengujian dan kesimpulan. Kemudian di sini ada latar belakangnya di mana pada era digital saat ini sistem informasi pengajuan cuti berbasis web sangat penting untuk mengatasi proses manual, di mana pada sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengajuan, validasi, pemrosesan cuti yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi melalui teknologi web. Fitur seperti pelacakan status dan notifikasi otomatis meningkatkan efisiensi dan keamanan data sehingga mempermudah manajemen cuti dan meningkatkan efektivitas operasional organisasi. Baik, kemudian di sini pada tujuan dan ruang lingkup proyek, di mana pada proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengajuan cuti dengan sistem berbasis web yang mencakup fitur otomatisasi, pelacakan status keamanan data, dan pelaporan. Implementasi di perusahaan besar diperlukan karena tingginya volume pengajuan, koordinasi antar divisi, kebutuhan akan otomasi, serta keamanan data untuk pengambilan keputusan berbasis informasi. Dengan sistem ini, proses cuti menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan administratif, sehingga sistem ini sangat cocok untuk kantor skala besar yang membutuhkan solusi modern dalam manajemen cuti karyawan. Kemudian di sini ada tabel perencanaan proyek di mana ada tahapan utama, kemudian deskripsi dan estimasi waktunya. Di sini pada perencanaan proyek yang pertama kita mulai dari analisis dan desain. Itu deskripsinya identifikasi kebutuhan, perancangan sistem dan model database. Kemudian estimasi waktunya selama 10 hari. Kemudian pada pengembangan itu untuk implementasi back end dan front end serta integrasi sistem. Untuk estimasi waktunya 12 hari. Kemudian pada tahapan pengujian dan keamanan itu untuk uji fungsional, penerapan autentikasi, enkripsi dan optimasi. Dan untuk estimasi waktunya selama 5 hari. Kemudian pada tahapan yang terakhir deployment dan evaluasi, di mana untuk penerapan sistem, pengujian pengguna, serta peningkatan fitur. Kemudian dilanjut oleh... Lalu ada manajemen tim dan sumber daya. Nah, yang pertama itu project manager dan analis, mengawasi proyek, menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi optimal, yaitu untuk saudara Dani. Untuk backend-nya itu mengembangkan logika bisnis menggunakan PHP natif serta mengelola database MySQL. Itu Every. Selanjutnya untuk merancang antarmuka pengguna, memastikan sistem berjalan optimal dan melakukan pengujian. Itu saudara saya Fadli. Lalu untuk analisis kebutuhannya, silakan saudara Dani. Oke, untuk analisis kebutuhan yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu pengajuan cuti online, pelacakan status dan cuti, notifikasi dan riwayat pengajuan. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, yaitu ada pemrosesan cepat dan terintegrasi dengan database, kemudahan penggunaan, menyediakan informasi cuti yang jelas. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP natif dipilih karena sederhana, memberikan kontrol penuh atas kode, memiliki eksekusi cepat, mudah terintegrasi dengan MySQL, serta fleksibel tanpa batasan framework. Selanjutnya ada database menggunakan MySQL.
MySQL ini dipilih karena kecepatan, kemudahan penggunaan, kompatibilitas luas, serta fitur keamanan yang baik. Oke. Selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem, yaitu metode Rapid Application Development atau RAD dipilih karena memungkinkan pengembang sistem yang cepat, fleksibel, dan berorientasi pada pengguna. Berikut alasan memilih metode ini, yaitu pertama cepat, mempercepat pengembangan melalui fokus pengguna, fleksibel, kualitas terjaga, dan hemat biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Epri. Kemudian di sini pada estimasi biaya proyeknya itu dimulai dari komponen biaya dulu, di mana untuk hosting dan domain itu kita mengeluarkan biaya sebesar 350. Kemudian pada pengembangan backend itu 1.500.000, itu untuk implementasi dengan PHP natif tanpa framework besar. Kemudian pada pengembangan front end itu 900, itu untuk desain antar muka sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk database dan keamanan itu untuk biayanya sebesar 500. Itu untuk konfigurasi dasar dan autentikasi sederhana. Kemudian untuk testing dan deployment itu biayanya sebesar 500. Itu untuk pengujian manual dan konfigurasi server sederhana. Berikutnya untuk pengujian. Nah, untuk pengujian ini kita melakukan 4 skenario. Yang pertama itu melakukan pengajuan cuti di hari libur. Untuk case-nya itu memilih tanggal di hari libur nasional. Hasil yang diharapkannya itu membatasi pengajuan cuti. Hasil pengujiannya itu tanggal yang dipilih termasuk hari libur atau akhir pekan. Silakan pilih tanggal lain. Untuk nomor 2 itu melakukan banyak pengajuan cuti satu waktu. Test case-nya itu melakukan spam untuk pengajuan cuti. Hasil yang diharapkan membatasi pengajuan cuti. Hasil pengujiannya itu Anda masih memiliki pengajuan cuti yang belum disetujui, harap tunggu sebelum pengajuan cuti baru. Untuk skenario nomor 3, melakukan pengajuan cuti dengan upload dokumen. Test case-nya itu melampirkan dokumen ataupun foto saat pengajuan cuti. Hasil yang diharapkan pengajuan berjalan dengan normal, dokumen terupload dengan normal. Untuk nomor 4, melakukan pengajuan cuti dengan normal. Untuk case-nya melakukan pengajuan cuti dengan normal, hasil yang diharapkan pengajuan berjalan dengan normal. Hasil pengujian menampilkan pesan pengajuan cuti berhasil. Oke, selanjutnya di sini ada demo aplikasi. Yang pertama ada tampilan login. Di sini kita bisa login. Di sini memiliki 2 aktor. Yang pertama kita login sebagai admin dulu. Di sini di admin kita bisa melihat dashboard. Yang pertama ada dashboard diajukan, disetujui, ditolak, dan dibatalkan. Selanjutnya di sini ada dashboard untuk persetujuan cuti. Di sini juga bisa melihat riwayat permohonan cuti. Di sini ada riwayatnya. Di sini juga bisa melihat sisa cuti karyawan. Dari jatah cuti, sisanya cuti diambil, ada totalnya, total cuti khusus, dan sisa cutinya. Di sini juga ada filter sesuai bulannya. Selanjutnya di sini ada jenis cuti. Untuk jenis cuti di sini bisa kita tambahkan. Misalkan saya tambahkan untuk jenis cutinya itu coba aja. Maksimal harinya 2. Aturan khususnya bisa kita tes aja untuk tes agar cepat. Di sini. Oke, jika tadi sudah bisa. Jika ada perubahan bisa kita edit dan bisa kita hapus. Bentar. Oke, akan terhapus. Di sini juga bisa kita hapus. Di sini juga kita bisa mengubah untuk cuti yang ada. Tadi sini sudah ada sakit, jadi kita tidak bisa tambahkan karena jenisnya sama. Jadi ini bisa kita ubah untuk maksimal harinya. Selanjutnya di sini ada data karyawan. Untuk data karyawan itu menampilkan beberapa data. Yang pertama ada NIK, nomor induk karyawan. Selanjutnya ada nama lengkap. Selanjutnya ada jabatan, tempat lahir,
Di sini juga bisa kita cari berdasarkan nama dan berdasarkan yang lain. Di sini juga kita bisa ubah datanya ada di fungsi edit. Di sini kita ubah. Setelah itu bisa klik simpan. Di sini ada manajemen user. Manajemen user ini jika ada karyawan baru atau karyawan yang sudah tidak bekerja bisa kita kontrol di sini. Jadi kita bisa menambahkan user baru. Misalkan contoh, nicknya bisa kita nicknya itu misalkan coba sebagai contoh. Oke, jika sudah berhasil ada notifikasinya dan berhasil. Di sini tidak ada namanya karena kita belum melengkapi dari data karyawannya. Selanjutnya kita ke user, ke aktor yang kedua, yaitu user sebagai user. Oke, yang pertama di sini dashboard. Yang di dashboard ini ada menampilkan cuti diajukan, disetujui, dan sisa cuti. Yang pertama kita bisa mengajukan cuti. Di sini sesuai di database, di sini ada beberapa pilihan. Kita coba yang sakit dulu. Sini misalkan kita contohkan dari tanggal mulainya ini. Oke, sekarang misalkan sekarang coba sampai tanggal 27. Coba sedang tidak enak badan. Oh, sini tidak bisa karena sekarang hari libur. Coba kita coba di hari lain. Misalkan kita coba misalkan di sini ada pengurusan surat-surat. Oke, tanggal 1 sampai tanggal 1. Rasanya mau di sini bisa kita ajukan cuti. Nah, jika cuti sudah diajukan bisa terlihat di riwayat pengajuan cuti. Jika sudah disetujui, maka hasilnya akan bisa dicetak seperti ini. Ini hasilnya langsung bisa kita print. Setelah itu di sini ada bisa ubah data diri, ganti password. Nah, hanya itu saja mungkin. Dilanjutkan akan oleh saudara Epri. Baik, di sini yang menjadi kesimpulan dari presentasi kami, di mana sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan cuti karyawan dengan proses otomatis yang mempercepat pengajuan dan persetujuan. Dengan adanya fitur pemantauan cuti dan notifikasi real time, sistem membantu karyawan dalam mengakses informasi secara cepat, serta memberikan kemudahan bagi manajemen dalam mengatur jadwal kerja tanpa konflik. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar yang butuh cara modern mengelola cuti agar produktivitas dan koordinasi tim meningkat. Oke, terima kasih. Sekian presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.